Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yastahiqqu ma'budun bighairihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi khalaqahu bil kamal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa tahal amin wa ala alihi al mukarramin wa ala ashabihi radhiyallahu anhu wa radu anhu at-tayyibin at-tahirin wa ala ummatihi minal muslimina ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua mewujudkan rasa syukur kita dengan memperbanyak membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah, atas segala nikmat yang diamanahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah mampu kita menggunakan dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang tidak dimanfaatkan, kemudian kita merasa mensyukuri nikmat tersebut, maka rasa syukur kita terhadap nikmat yang tidak kita manfaatkan, tidak kita pergunakan di jalan yang diridhai Allah, maka syukur kita tidak dapat dikatakan sebagai syukur yang sejati. Berikutnya, marilah kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat atau mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca itu menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dapat kita katakan hampir mustahil kita mendapatkan atau memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan memperbanyak membaca salawat. Hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah informasi sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, syaa rabbuka, Tuhan kamu menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah, untuk menciptakan manusia ummatan wahidah, hanya satu umat saja, hanya satu golongan saja, hanya satu agama saja, hanya satu jenis saja, itu mudah bagi Allah. Akan tetapi pada akhirnya wala yazaluna mukhtalifin. Kita ditakdirkan, kita digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mukhtalifin, yaitu berbeda-beda, beragam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah mengetahui lafaznya. Salah satu kaidah tafsir terkait dengan lafaz Al-Qur'an, yaitu kata ulama mufassir kita, ketika ada lafaz atau kata walau di dalam Al-Quran, maka narasi setelahnya itu tidak akan terjadi, atau narasi setelahnya itu tidak akan pernah terjadi. Contohnya di dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, maka umat yang beragam tadi, umat yang satu jenis saja,
itu tidak akan ada. Tidak akan mungkin terjadi semua manusia di muka bumi ini itu hanya satu agama saja, hanya satu bangsa saja, hanya satu suku saja. Itu tidak akan terjadi. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah dalam awalan ayat ini, walau, itu ada kata walau. Kita kaitkan dengan kaidah tadi bahwa setelah kata walau, maka narasi setelahnya itu tidak akan terjadi. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Seandainya suatu tempat, suatu kampung, suatu kota, suatu komplek bahkan amanu, semuanya beriman kepada Allah, wattaqwa, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan membukakan pintu-pintu berkah baik itu di langit maupun di bumi. Akan tetapi faktanya tidak ada suatu kampung, tidak ada satu tempat, tidak ada satu kota yang semua penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan ketika kita mundur ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan fakta itu bahwa di Madinah, di Mekah, tidak semua penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ayat walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraneka ragam, untuk berbeda-beda, tidak monoton, tidak satu jenis saja. Dari kesadaran atau pengetahuan itu nanti muncul kesadaran bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kita akan menemukan perbedaan-perbedaan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan tema khutbah kita hari ini, yang tadi dikatakan oleh protokol bahwa tema kita adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam toleransi beragama. Untuk menjelaskan hal itu, saya ingin membagi sikap keberagaman kita menjadi 3 bagian. Pertama, terkadang kita sebagai umat Islam itu harus mempunyai sifat radikal. Dalam konteks tertentu kita harus bersikap radikal. Yang kedua, sebagai umat Islam dalam konteks tertentu kita wajib harus moderat. Yang ketiga, sebagai umat muslim, sebagai penganut agama Islam, terkadang kita harus bersikap sebagai orang yang liberal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menimbulkan pertanyaan, kapan kita harus radikal? Kapan kita harus moderat? Kapan kita harus liberal? Untuk menjelaskan hal itu, kita harus melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sifat radikal, kita harus radikal nih. Kapan kita harus radikal? Kita bisa melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Ketika kita membaca asbabun nuzul daripada surah Al-Kafirun, kita bisa menemukan karakter radikal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditawari, "Ya Rasulullah," itu didatangi oleh kafir Quraisy pada saat itu. Ditawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk negosiasi. Kata kafir Quraisy, "Wahai Muhammad, kami akan mengikuti agama kamu setahun, tapi tahun berikutnya kamu yang ikut kepada agama kami." Kata kafir Quraisy. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran itu dan pada akhirnya turun surah Al-Kafirun. Jadi dalam hal akidah, kita harus yakin, kita harus teguh bahwa agama kita paling benar. Innad dina indallahil Islam. Akan tetapi diskusi tentang itu tidak boleh keluar di dalam agama lain. Tidak boleh dikeluarkan di masyarakat yang kompleks. Diskusi tentang bahwa agama kita yang paling benar itu hanya di ruang internal kita dan di ruang diskusi akademik dan diskusi-diskusi ilmiah yang lain. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan kita harus moderat sebagai umat muslim? Kita moderat dalam konteks praktek ibadah, dalam konteks fikih, dalam konteks hukum syariat. Kita harus moderat. Karena kenapa? Di dalam fikih, di dalam praktek ibadah, memang bibit-bibit perbedaan itu
itu ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibit-bibit dalam perbedaan praktek ibadah itu diwariskan, ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan berikan satu atau dua contoh. Contoh, ketika kita sholat, rukun pertama adalah takbiratul ihram. Itu wajib hukumnya. Rukun pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Itu hukum asal itu. Tidak boleh ditawar-tawar bahwa sholat itu rukun awalnya angkat tangan, bukan. Angkat tangan itu sunnah hukumnya. Nah, praktek dalam angkat tangan nanti itu berbeda, dan itu diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sampai ke bahu. Suatu saat sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan. Suatu saat sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan tapi di depan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa benih-benih perbedaan itu telah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus moderat dalam konteks ini, dalam konteks fikih atau praktek ibadah. Yang ketiga, sebagai umat muslim, kapan kita harus bersikap liberal? Yang saya temukan dalam bacaan saya bahwa umat muslim dalam konteks tertentu itu harus bersikap sebagai orang yang liberal, yang bebas, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang sukunya apa, tidak memandang mazhabnya apa. Dalam konteks muamalah misalkan, kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah. Rasulullah pernah bertransaksi menggadaikan barang-barangnya kepada orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, konsultannya adalah orang Nasrani. Kita bisa belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sikap itu. Artinya apa? Dalam konteks humanisme, kemanusiaan, kita tidak diperbolehkan memandang agamanya. Misalkan ada rumah yang terbakar, jangan tanya dulu orang yang punya rumah itu agamanya apa, bantu dulu. Tidak ada hubungan antara membantu orang dan agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam menjalani atau dalam konteks sebagai penganut agama Islam, kita kembali bahwa terkadang kita harus radikal dalam konteks akidah, yang kemudian kita harus moderat dalam konteks fikih, dan yang terakhir kita harus liberal dalam konteks kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.